Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku, kita memasuki karakter yang keempat di dalam Quran surat Al-Fatihah. Walaupun karakter pertama, 2, 3 itu masih bisa dikembangkan ya. Jika memang ada pertanyaan silakan WA chat ya, atau di grup ya yang ada di WA. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maliki yaumiddin. Maliki itu penguasa ya. Yaumi, hari, din itu nama lain dari hari kiamat ya, hari pembalasan, di mana nanti kita juga masuk di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita menggunakan ayat yang keempat itu sebagai nilai karakter dasar? Atau dengan kata lain, apa mungkin ayat Maliki Yaumiddin itu bisa menjadikan dasar yang bagus bagi kita untuk mendapatkan kemudahan dari Allah untuk kesuksesan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Maliki, penguasa di sini itu merupakan menunjukkan positioning ya. Seorang yang sukses, orang yang visioner itu orang yang memahami positioning dirinya dan positioning siapa yang nanti harus yang ia hadapi ya. Sekali lagi, orang yang sukses, orang yang visioner, orang yang memang betul-betul matang mikirnya itu selalu berpikir positioning. Posisinya dirinya dalam hal ini sebagai hamba, dan posisi Allah atau posisi nanti kita ya dalam kehidupan itu, baik di dunia maupun di akhirat, itu kita harus menghadap kepada siapa? Sekali lagi, menghadap kepada siapa? Kalau kita hidup tidak tahu posisi kita, tidak tahu posisi zat yang memberikan kehidupan kepada kita, itu berarti kita seringkali perilaku kita adalah perilaku yang ngawur karena nggak tahu posisinya ya. Beda kalau orang itu tahu posisinya. Satu contoh ya, seorang dokter, karena saya memang di bidang dokter ya, atau di bidang manajerial ya, saya ngasih contoh di daerah-daerah saya sendiri aja ya. Seorang dokter misalkan aja bisa menyembuhkan penyakit atau menemukan sesuatu, lalu diklaim itu menjadikan sesuatu yang memang ia yang bisa melakukan itu ya. Akhirnya apa? Kalau ia sudah berpikir seperti itu, maka dia menjadi orang yang ya yang kemaki ya, atau orang yang egois. Akhirnya apa? Penemuannya diojo-ojoi, instansi tertentu dimahalkan. Ada dosennya, gurunya, saudaranya sakit, padahal polisi di dirinya ya, dia tetap tidak mau membantu. Karena apa? Karena merasa ini hasil daripada penelitiannya. Itu kan repot ya. Apalagi dulu saat COVID itu, waduh, banyak sekali ya. Banyak sekali memang kita harus dibenturkan dengan banyak keadaan. Dan kalau seorang hamba, seorang dokter itu tadi, ia memahami sebagai seorang hamba, dia tidak akan mampu menemukan sesuatu kecuali memang Allah memberikan rahmatnya, memberikan kemudahan, memberikan sebagian ilmunya ya. Kalau dia tidak memahami itu, ya dia akan mengklaim itu merupakan hasil jeripayanya sendiri. Akhirnya ya sakarepe ya, biayanya ya, prosedurnya dan lain sebagainya. Ya itu sih ya
sah-sah saja, tapi kita kan membahas kondisi karakter yang ideal untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, begitu juga saya sebagai seorang dosen, orang di manajerial. Ya. Ya, itu juga kalau kita tidak tahu posisi kita, ya kita nanti seenaknya aja. Mecat, masukkan orang, ya. Ngajar, ya, seenaknya sendiri. Tidak tahu posisinya dia itu sebagai dosen itu apa yang harus ia lakukan untuk menjadikan anak-anaknya, murid-muridnya, dosen, mahasiswanya itu menjadi soleh dan soleha, di mana orang yang soleh soleha itu pasti, saya katakan, tidak akan ketinggalan urusan dunianya. Jadi semua label yang Allah berikan, takwa, mukmin, soleh, soleha, itu bukan berarti kita itu cuma dapat urusan akhirat, dunianya tidak dapat. Itu keliru sekali ya. Label-label yang Allah berikan itu menunjukkan kalau dia soleh, soleha, ya, yang beneran, pasti urusan dunia yang dianggap Allah sepele, rendah, hina, ya, itu pasti diberi. Wong yang hina kok nggak diberikan sama orang yang soleh itu gimana? Wong orang soleh itu orang mulia kok. Yang mulia aja diberikan, apalagi yang hina, apalagi yang rendah. Jadi kalau kita mengeklaim diri kita soleh, soleha, takwa, mukmin dan lain sebagainya, ihsan, tapi yang hina, yang rendah, yang sepele ini tidak kita dapatkan, ya kan lucu. Oh, yang sederhana kok nggak didapatkan, malah kita mengeklaim dapat yang tinggi. Jadi Malik Yaumiddin ini belajar kita memposisioningkan diri kita dan memposisioningkan Allah sebagai penguasa diri kita saat ini maupun yang nanti akan kita temui, ya, bukan kita temani, ya, kita temui. Dan semuanya itu harus, ya, sekali lagi harus disadari dengan ilmu. Ya, saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti kita sambung pada karakter yang keempat, sub yang kedua. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.